Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri bagian yang pertama. Yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah berkenaan dengan ukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Karena ini menjadi dasar untuk kita bisa belajar trigonometri lanjutan, maka kita betul-betul harus bisa memahami konsepnya dengan utuh dan benar. Kalau itu sudah bisa kita kuasai, untuk belajar lanjutnya very easy. Oke. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa menyimak video-video pembelajaran terbaru yang bisa menemani kalian dalam belajar. Oke, bagi kalian yang berkeinginan untuk mendapatkan file PPT yang ada pada video pembelajaran kali ini, silahkan bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu dalam kalian belajar ya. Pada pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan belajar mengenai ukuran sudut, yang tentu itu sudah pernah kita pelajari waktu sebelumnya, mungkin waktu kita di SMP atau bahkan mungkin di SD. Tapi kita akan coba review agar pemahaman kita tetap utuh ya. Mungkin yang sudah mulai lupa bisa ingat kembali. Jadi sudut itu pada prinsipnya adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah ruas garis yang memiliki pangkal yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Dua ruas garis tersebut, ruas garis mana? Ruas garis OA dan ruas garis OB yang memiliki pangkal yang sama di mana? Pangkalnya yang sama adalah di O. Sehingga selanjutnya OA dan OB disebut kaki sudut. Sementara O itu disebut titik sudut. Dan besar dari sudut itu pada gambar itu dinyatakan dengan simbol theta ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau rotasi yang dilakukan dari suatu sudut itu berlawanan arah dari perputaran jarum jam, maka seperti gambar yang atas, tetanya merupakan sudut positif. Sedangkan yang searah perputaran jarum jam, seperti gambar yang di bawah, maka sudut tetanya disebut sudut negatif. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita menuju ke ukuran sudut. Jadi setiap kali ada besaran, maka pasangannya ada satuan ya. Maka di sini sudut kita juga ada satuannya. Satuan yang digunakan adalah yang pertama adalah derajat ya. Didefinisikan dalam satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi ukuran dari sudut itu adalah derajat. Dengan definisi dalam satu putaran penuh itu besarnya 360 derajat. Sehingga kalau diambil 1 derajat, kira-kira berapa? Iya, berarti 1/360 putaran. Jadi untuk bisa dapat ukuran 1 derajat itu berputar 1/360 ya. Oke, ukuran berikutnya adalah satuan radian ya. Satuan radian ini pada prinsipnya adalah ukuran dari sudut dengan membandingkan panjang busur PQ pada gambar ya dengan jari-jarinya. Jadi POQ itu sudutnya menghadap busur PQ. Jadi ukuran radiannya kalau panjang busur PQ dibagi R. Sehingga didefinisikan 1 radian itu jika PQ panjang busurnya R. Sehingga R dibagi R itu 1 radian. Sehingga kalau kita hubungkan dengan derajat, maka 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Dari mana?
dari satu putaran penuh itu kan sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 2 pi R. Berarti kalau 2 pi R dibagi jari-jari atau dibagi R dapatnya 2 pi. Padahal satu putaran penuh 360 derajat. Jadi 360 derajat sama dengan 2 pi. Maka pi-nya sama dengan 180 derajat ya. Sehingga satu radian itu besarnya 180 derajat per pi. Sebagai contoh, tentukan besar sudut 2/9 pi. Ya tinggal kita kalikan ya. Kalau satu radian 180 derajat per pi berarti 2/9 pi kali 180 derajat per. Oke, bisa ya. Kemudian tentukan besar sudut 75 derajat dalam radian. Jadi dari definisi yang sebelumnya tadi, maka diperoleh 1 derajat itu berarti kebalikannya pi per 180 radian. Sehingga 75 derajat sama dengan 75 kali pi per 180. Jadi nilainya 5/12 pi. Jadi sekali lagi, tadi 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, sementara 1 radian sama dengan 180 per pi. Oke, lanjut ya. Sudut dan kuadran. Jadi nanti kita dalam bicara mengenai sudut, kita juga mengenal namanya kuadran ya. Jadi dalam satu lingkaran di koordinat kartesius dibagi nanti menjadi 4 kuadran. Jadi sudut tersebut dihitung dari sumbu X positif yang diputar berlawanan arah jarum jam dengan titik O sebagai pusat putaran. Sehingga satu putaran penuh nanti 360 dipecah menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Tentunya karena 360 itu dibagi 4 90, setiap kuadran itu 90 derajat. Seperti terlihat di kuadran 1, jadi sudut di kuadran 1 itu yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang ini nanti disebut dengan sudut lancip ya. Topik bahasan kita nanti di sudut lancip untuk pertemuan ini. Kemudian di kuadran 2 seperti pada gambar, maka sudut di kuadran 2 itu besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat ya. Itu seringkali disebut dengan sudut tumpul ya. Kemudian di kuadran 3 itu sudutnya antara 180 derajat dan 270 derajat ya. Jadi kalau misalkan ada sudut lancip, itu bisa jadi nanti pasangannya adalah sudut yang lebih dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir di kuadran 4 itu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita masuk ke perbandingan trigonometri di kuadran 1. Dengan mengambil titik P itu X, Y, OP itu besarnya R, maka dari koordinat kartesius dengan X, Y, panjang Y dan panjang X sama R membentuk ukuran dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, coba diamati ya. Ini dari segitiga yang kecil tadi kita perbesar sehingga segitiga OPQ itu sisi miringnya R, sisi tegaknya Y dan sisi mendatarnya X. Untuk memudahkan pemahaman kita dalam perbandingan trigonometri sederhana, kita beri nama sisi yang tepat di depan sudut. Dalam hal ini sudut alfa itu diberi nama sisi depan ya. Kemudian yang paling panjang namanya sisi miring yang berapit dengan sudut alfa disebut samping. Didefinisikan sinus alfa itu sisi depan dibagi sisi miring atau Y per R. Ingat segitiganya adalah segitiga siku-siku ya. Sin demi, sin depan per miring. Jadi depannya tadi Y, miringnya adalah R. Sehingga sin alfa didefinisikan Y per R atau sisi depan per sisi miring.
Sementara cos alfa itu didefinisikan sisi yang berada di samping dibagi sisi miring. Si samping itu maksudnya sisi yang diapit oleh sudut tapi dia bukan sisi miring. Ingat ya, kalau sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Oke, jadi cos sami, cos samping per miring, berarti X per R. Sementara tangen itu sisi di depan dibagi sisi di samping. Biasanya disingkat dengan tan desa untuk memudahkan. Depannya adalah Y, panjang sisinya, sampingnya adalah X. Sehingga tangen alfa Y per X. Bisa juga untuk mendapatkan tangen didapat dari sin per cos. Jadi tangen alfa itu sama dengan sin per cos. Selanjutnya, perbandingan trigonometri berikutnya adalah kosekan. Kosekan itu sama dengan sepersin. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan nilai sinnya, maka kita bisa memperoleh nilai kosekannya. Tadi sinnya adalah Y per R, berarti kosekannya dibalik, R per Y. Jadi pahami ya? Kemudian setelah itu perbandingan trigono berikutnya adalah sekan ya, sekan alfa. Sekan itu seperkos. Jadi kalau sudah didapat kosnya, tentu sekan bisa dicari. Nah, seperkos, tadi kos itu adalah X per R, berarti kosekan R per X. Terakhir, perbandingan trigonometri adalah kotangen. Kotangen itu sepertangen. Kalau tangen depan per miring, berarti kotangen miring per depan, yaitu X per Y. Artinya, kalau satu saja perbandingan trigonometri itu didapat atau diberikan, maka semua perbandingan trigonometri bisa kita dapatkan dengan bantuan Pythagoras ya. Nah, berikutnya kita mengenal sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Ya, sudut-sudut istimewa ini yang pertama adalah sudut 45 derajat. Jadi kalau kalian perhatikan, sudut 45 derajat itu digambarkan dengan segitiga siku-siku. Sisi di hadapan 45 itu 1, yang diapit juga 1. Menggunakan rumus Pythagoras, sisi miringnya didapat 1 kuadrat plus 1 kuadrat itu 2 di akar, yaitu akar 2. Kemudian untuk perbandingan sudut 30 derajat dan 60 derajat pada segitiga siku-siku, panjang sisi di hadapan 30 derajat itu 1, panjang sisi di hadapan 60 derajat itu akar 3. Dengan Pythagoras, akar 3 kuadrat 3, akar 1 1, berarti 4 akar 4 2. Contoh, sinus alfa sudut 0 derajat berarti dia garis lurus ya. Garis lurus itu berarti tidak punya panjang Y. Sementara sin itu Y per R. R-nya berarti sama dengan 1. Nah, berarti nilainya 0 per 1, dapatnya 0. Sin 30 derajat, ingat, lihat pada segitiga yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, di situ terlihat pendampingannya. Sin berarti depan per miring. Depannya 1, miringnya 2. Sementara sin 45 derajat perbandingannya dari sudut 45. Jadi depannya 1, miringnya akar 2. 1 per akar 2 atau 1/2 akar 2 kalau dirasionalkan. Kemudian sin 60, depannya 60 akar 2 dibagi akar 3 dibagi 2. Jadi setengah akar 3. Sementara untuk sin 90 derajat berarti kalau dilihat di gambar atas nanti itu berada garis tegak lurus. Y-nya 1, R-nya 1, sementara X-nya 0. Padahal sin itu Y per R, berarti 1 per 1. Berarti nilainya 1. Cos 0 derajat. Cos 0 derajat berarti garis mendatar, R-nya 1, kemudian X-nya 1. Berarti Y-nya 0. Nah, karena kita cos itu X per R, berarti 1 per 1, nilainya 1. Sementara untuk sin cos 30 derajat bisa dicek, dilihat di segitiga perbandingan 30 derajat 60 derajat.
Begitu seterusnya. Untuk cos 60 derajat di sampingnya 60 derajat itu panjang sisinya 1, sisi miringnya 2, 1/2. Sementara untuk cos 90 karena sisinya tegak berarti X-nya 0, R-nya 1, Y-nya 1. Maka didapat cos 90 karena X-nya 0 ya 0/1, nilainya 0. Untuk mudahnya tangen itu kalau sudah tahu sin sama cos tinggal nilai sin dibagi nilai cos. Contoh misalkan yang tangen 45, karena sinnya 45 setengah akar 2, cosnya 45 juga setengah akar 2, maka nilai tangennya 1. Begitu seterusnya untuk tangen 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah ya, dapatnya akar 3. Sementara karena tangan 90 itu sinnya 1, cosnya 0, dia tidak terdefinisi ya. Contoh untuk kosekan, karena kosekan itu sepersin. Nah, kalau sepersinnya sudah tahu, misalkan kosekan 30 karena sinnya setengah berarti kosekannya 2. Begitu juga sekan dan juga kotangen. Lah ini sebenarnya tidak perlu untuk terus dihafal ya, tapi kalau kamu sering berusaha memecahkan nilai dari sudut-sudut ini dengan otomatis akan hafal. Oke, kita coba pemahaman sebelumnya yang sudah kita dapat ini untuk memecahkan beberapa soal trigonometri sederhana khususnya di kuadran 1. Perhatikan segitiga PQR, tentukan besarnya cos beta. Nah, perhatikan di situ sudah diketahui RQ dan diketahui PQ. Sementara untuk mendapatkan nilai cos beta itu samping per miring. Sampingnya RQ sudah ada, PR-nya belum dapat. Nah, tapi PR karena segitiga siku-siku bisa kita dapatkan dari hubungan hukum Pythagoras. PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat plus RQ kuadrat. 2 kuadrat tambah akar 5 kuadrat, 4 tambah 5, 9, akar 9, PR-nya 3. Kalau sudah dapat PR-nya, otomatis kita tinggal masukkan nilai cos beta, yaitu GR dibagi PR, akar 5/3 ya. Nanti bisa diulang sendiri ya, untuk pemahaman yang lebih bisa pas lagi. Soal yang kedua, pada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Nah, diketahui besar sin A-nya 5/13. Nah, tentukan nilai dari tangan A. Jadi kalau ada salah satu saja perbandingan trigonometri diketahui, semua perbandingan trigonometrinya bisa dicari dengan bantuan segitiga siku-siku dan menggunakan hukum Pythagoras. Sin A 5/13 tentukan dulu A-nya ada di mana ya. Karena siku-sikunya di B, maka sudut A nanti akan sin demi depan per miring, depannya 5, miringnya 13. Tugas kita adalah mencari berapa sisi yang ada di samping atau AB-nya menggunakan Pythagoras. AB kuadrat tentunya miring kuadrat atau 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 dikurangi 25, 144 di akar dapatnya 12 ya. Kalau sudah dapat AB-nya 12, mau bertanya mengenai tangen, kosekan, dan kotangen semuanya bisa dicari. Sementara untuk mencari tangen A berarti depan per samping 5/12 ya. Oke, kita lanjut pada contoh yang ketiga. Pada segitiga siku-siku diketahui besar sin alfa sama dengan X. Tentukan nilai dari cos alfa. Jadi kalau biasanya disebutkan nilainya berupa angka, di sini disebutkan nilainya berupa variabel yaitu X. Sekali lagi, kalau diketahui salah satu perbandingan trigonometri, maka perbandingan trigonometri yang lainnya bisa dicari meskipun bentuknya berupa variabel. Nah, kita gambarkan aja. Sin itu depan per miring. Nah, sinnya nilainya X, berarti depannya X. Nah, bawahnya berarti miringnya berapa? Ya berapa?
X dibagi berapa hasilnya X? Dibagi 1. Berarti depannya X, miringnya 1. Kemudian AB cari lewat Pitagoras. Nah, nanti memang ketemunya tidak berupa angka mulu, tapi ada variabel X. Iya, berarti AC kuadrat 1 kuadrat dikurangi BC kuadrat, berarti X kuadrat. AB-nya akar 1 dikurangi X kuadrat. Baru kemudian cari nilai cos. Ya, cosnya berarti samping ya, akar 1 min X kuadrat, miringnya 1 ya, berarti nilai cosnya adalah akar 1 min X kuadrat. Gimana? Very easy? Kayaknya serius ya. Oke, harus pelan-pelan, nanti coba diulang kembali. Mudah-mudahan nanti dengan sedikit demi sedikit mulai dipahami. Perhatikan gambar ya, ada 2 buah segitiga siku-siku ya, yang satunya siku-siku di A, satunya siku-siku di B. Diberi data cos alfa itu akar 3/2 dan tan beta itu 4/5. Tentukan panjang sisi BC. Nah, perhatikan kalau kita lihat segitiga DBC itu yang sisi yang diketahui tidak ada, tapi ada sisi bersama yang dengan segitiga sebelumnya, atau dia memiliki sisi mutual ya, yaitu sisi BD. Pasti itu menjadi jalan untuk bisa mendapatkan BC. Maka BD dicari terlebih dahulu. Karena diketahui cos alfanya, berarti kita bisa gunakan rumus cos alfa pada segitiga ABD. Nah, di situ disebutkan cos alfa sampingnya adalah AB, miringnya BD. Nah, karena cosnya tahu, akar 3/2, AB-nya tahu, maka BD-nya bisa dicari. Bisa dilihat di layar ya. BD-nya ketemu 6 akar 3. Nanti kalau sulit diutek-utek biar nemukan ya. Baru kalau BD sudah dapat, kita cari hubungan antara BD dengan BC ya. BD itu sisi di depannya beta, sudut beta. BC bukan sisi miring, berarti samping. Nah, depan per samping pakai tangan ya, tangan beta BD per BC ya. Kemudian kita dapatkan nilai dari BC. Oke, berikutnya ada 2 segitiga lagi, satu mutual dipakai bersama, yaitu sisi RS pada segitiga PRS dan QRS. Tentukan panjang sisi PQ. Nah, amati ya, PQ itu kalau digambar yang jelas PS dan SQ. Nah, PS belum diketahui, tapi ada sudut 30 derajat dan panjang sisi miring. Oke, berarti PS itu bukan sisi miring tapi diapit sudut, berarti samping dan miring. Yang menghubungkan samping dan miring itu cos 30 derajat. Maka diperolehlah nilai PS. Nah, di situ setelah dihitung PS-nya 6 akar 3. Untuk mencari SQ berarti kita harus tahu RS dulu. RS menggunakan sin 30. Nanti RS per PR, dapatlah SR. Kalau SR sudah dapat, kita lihat segitiga QSR, sudutnya 45 derajat, yang dicari di samping, yang didapatkan lagi tadi di depan. Kita gunakan tangan 45. Oke, berikutnya kita peroleh SQ-nya 6. Kalau sudah dapat ya berarti PQ itu PS ditambah SQ ya. 6 kali akar 3 plus 1 ya. Oke. Ya, mudah-mudahan mulai agak paham. Nanti kalau kurang paham diputar kembali atau PP-nya silahkan kalian unduh ya. Berikutnya adalah seorang berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara ya. Orang tersebut memandang puncak menara dengan sudut elevasi, berarti dari arah mendatar ya patokannya. Jika jarak antara mata orang tersebut dengan tanah 150 meter, tentukan, mohon maaf itu ya 150 cm ya. Sekali lagi 150 cm, tentukan tinggi menara. Nah, itu kalau dibuat sketsanya seperti itu. Itu anggap aja menaranya, orangnya tingginya tinggi dari tanah ke mata 150 cm, sehingga kalau dibuat ukuran meter 1,5 ya. Itu diperbaiki nanti ya, dari tanah 150 cm. Oke. Sekarang setelah sketsanya bisa kita dapatkan, kita fokus pada segitiga siku-siku yang terbentuk ya.
Untuk bisa mendapatkan H, itu berarti kita harus bisa mencari panjangnya X. Sementara yang ukuran tinggi mata tadi sudah dapat 1,5. Berarti H nanti itu 1,5 ditambah X. Nah, X kita cari. Nah, X itu berarti segitiga siku-siku terdapat sudut 30 derajat. Kemudian arah mendatarnya 80. Nah, kira-kira berhubungan dengan apa? Iya, karena depan sudut dan samping itu yang mau dihubungkan, berarti kita gunakan tangan. Tangannya tangan 30. Tangan 30 berapa? Iya, setengah akar 3. Berarti tangan 30 sama dengan X per 80. X-nya 80 kali tangan akar 3. Tangan 30, berarti 80 per 3 akar 3. Tinggi menara tinggal ditambahkan dengan 1,5. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas ya. Kalau belum jelas, direview kembali, diulang. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang cukup pada kesempatan kali ini nanti bisa belajar lebih lanjut mengenai trigonometri dengan lancar. Oke, kita cukupkan dulu ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan tetap semangat, terus belajar. Mudah-mudahan sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.